Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Pupi Silvia dari Teknik Perminyakan A dengan NIM 19010021. Eh, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi UTS dengan mata kuliah Teknik Pemboran 1. Untuk yang pertama, yaitu di sini saya akan menjelaskan untuk sistem sirkulasi itu sendiri. Yang pertama yaitu dimulai dari mateng. Nah, mateng ini adalah tempat untuk menampung lumpur. Setelah itu, si lumpur itu mengalir dari mateng 1 ke mateng 2 dan juga ke mateng 3 yang nantinya akan masuk ke mud mixing, yang setelah di mud mixing, lumpurnya itu akan dihisap oleh pipa hisap dan kemudian akan masuk ke mud pump. Setelah di mud pump, lumpur akan diteruskan menuju ke standpipe. Setelah di standpipe, lumpurnya akan menuju ke rotary hose. Setelah di rotary hose, si lumpur atau mudnya itu akan masuk ke gooseneck yang terletak di area di atas swivel. Setelah dari area gooseneck itu masuk ke swivel. Nah, swivel ini adalah tempat untuk menggantungkan rangkaian pemboran di bawahnya. Nah, setelah dari swivel, si lumpur itu masuk ke si drill string. Setelah di drill string, lumpur tersebut masuk ke bit dan keluar dari nozzle. Setelah lumpur itu keluar dari nozzle, dia masuk ke anulus. Nah, di mana di anulus ini adalah sekat atau lubang antara si drill string dengan dinding bornya. Setelah lumpur masuk ke anulus, itu masuk ke return line atau plow line, yang mana lumpurnya akan diteruskan menuju ke cell shaker. Nah, cell shaker ini adalah tempat untuk penyaringan lumpur tersebut. Dan nanti si lumpur yang dari cell shaker itu akan mengendap di bawah, yaitu di shaker tank, yang mana nantinya yang lumpur pengendapan tersebut keluar dari lubang pembuangan yang ada di sini. Nah, setelah itu, lumpur akan bersirkulasi seperti yang tadi saya contohkan. Nah, sebelum masuk ke mateng-matengnya, si lumpur tersebut masuk dulu ke degasser, desiliter, dan juga descender. Yang mana descender itu berfungsi untuk mengeluarkan partikel-partikel yang berukuran 50-70 mikro, sedangkan degasser itu mengeluarkan gas, dan desiliter itu untuk memisahkan partikel-partikel yang di bawah 50 mikro dari lumpur. Dan sirkulasi tersebut akan terus berulang sebagaimana mestinya. Untuk selanjutnya, yaitu waktu alir lumpur. Nah, di mana lumpur itu bisa dihitung dari awal dia dimasukkan dan sampai dia itu mengalir gitu. Untuk di sini ada contoh soal yang mana diketahui data sumbernya itu dengan TD atau kedalamannya 7.000 ditambah NIM kita yaitu 3 digit terakhir sehingga menjadi 7.021 feet, dan bitnya itu 8,5 in atau diameter bitnya, terus kedalaman casing-nya itu 2.000 feet dengan casing 95/8 in. Untuk IDCSG atau inlight diameter casing-nya itu 8,219 in. Dan untuk data drill string-nya itu ada ODDP dengan 5 in dengan kedalaman total DP-nya itu TD atau kedalaman dikurangi drill collar sehingga kedalamannya itu 6.021 feet. Untuk IDDP-nya itu 4,276 in. Untuk ODDC-nya itu 6,5 in dengan kedalaman total drill collar-nya itu 1.000 feet. Terus IDDC-nya 2,13/16 in, atau 2,857 in.
Untuk data pompa sendiri, yaitu ada sirkulasi kecepatan normal itu 60 stroke per menit, yang mana tekanannya itu 2000 psi. Untuk sirkulasi dengan 300 stroke per menit itu tekanannya itu ada 500 psi. Nah, yang mana di sini pertanyaannya itu berapa waktu yang diperlukan lumpur mengalir surface to surface. Untuk penjelasan dari soal tersebut, yang langkah pertama yang harus kita hitung adalah volume drifting-nya. Yang mana di sini ditunjukkan drifting itu dari atas ini sampai ke bawah. Nah, untuk volume drill pipe-nya itu sendiri, yaitu dengan rumus IDDP atau inlet diameter drill pipe kuadrat per 1029,4 dikali LDP atau ketinggian dari DP tersebut. Nah, yang mana di volume drill pipe-nya itu menjadi 106,92 bbl. Untuk volume drill collar-nya, yaitu rumusnya hampir sama, namun yang dibedakannya itu ID-nya sama lebarnya. Sehingga volume drill collar itu IDDC-nya itu 2,8125 kuadrat per 1029,4 dikali lebar drill collar-nya itu 1000. Panjang drill collar-nya itu 1000. Yang mana VDC ini menghasilkan 7,68 bbl. Nah, sehingga untuk volume dressing keseluruhan yaitu PDP ditambah PDC sehingga 114,601 bbl. Itu untuk volume drill string. Nah, untuk volume anulus ini dihitung dengan 3 cara. Yang pertama yaitu volume anulus DC dulu, yang mana rumusnya itu OH kuadrat min ODDC atau outlet diameter drill collar-nya kuadrat per 1029,4 dikali LDC, sehingga hasilnya 29,14 bbl. Nah, lalu untuk V anulus DPOH atau drill pipe open hole-nya itu dengan rumus OH atau open hole kuadrat min ODDP, ini menggunakan drill pipe per 1029,4 dikali LDP, sehingga menghasilkan 152,34 bbl. Selanjutnya yaitu P anulus DPCH atau drill pipe casing hole, yang mana rumusnya itu ID casing-nya dikuadratin dikurangi ODDP kuadrat min dibagi 1029,4 dikali LDPCH-nya, sehingga menghasilkan 106,05 bbl. Yang mana nantinya total anulusnya ini dijumlahkan dari volume DC, volume DPOH, dan juga DPCH, yang mana hasilnya menjadi 287,53 bbl. Nah, untuk selanjutnya yaitu untuk menghitung waktu alir lumpur, yang mana yang pertama yang harus dihitung adalah surface to bottom dulu. Nah, untuk di surface to bottom ini menggunakan 2 cara. Menggunakan rumus yang pertama itu ada downstroke, yaitu volume DS dibagi kapasitas pompa yang hasilnya 1146,1 stroke. Maaf, 1146,01 stroke maksudnya. Untuk downtime-nya itu, downstroke yang tadi kita hitung, yang 1146,01 stroke itu dibagi 30 stroke per menit, yang hasilnya adalah 38,20 menit. Untuk bottom to surface-nya itu menggunakan rumus yang pertama itu leg stroke, yang mana total volume anulus dibagi kapasitas pompa, yaitu yang mana menghasilkan 2.875,3 stroke. Untuk length time-nya itu menjadi dihasilkan 95,84 menit. Sehingga volume total atau waktu total maksudnya di sini downtime ditambah lag time, yaitu 38,20 ditambah 95,84 menit, sehingga total keseluruhannya itu dari surface to surface itu adalah 131,04 menit. Untuk selanjutnya yaitu mengenai well profile. Nah, di sini
ada salah satu well profil di mana di sini ada 4 trayek. Nah, untuk penjelasan trayek pertama yaitu di hull dengan 26 in dipasang konduktor casing, yang mana formasinya itu limestone dan kedalamannya itu 1059 feet. Nah, di sini untuk beratnya itu 94 pound per bit dengan tipenya itu H per 40. Untuk trayek yang kedua yaitu 17,5 in hull, yaitu surface casing dengan formasinya dolomite dengan kedalaman 4.741 feet, menggunakan tipe K55 dengan berat itu 75 pound per bit. Untuk trayek berikutnya yaitu di formasi sel dengan kedalaman 6.430 feet, yaitu dipasang intermediate casing dengan 12,1/4 in. Yang mana di sini 45 pound per bit dengan tipenya itu L80. Nah, untuk trayek yang terakhir yaitu tetap di formasi sel, yang mana kedalamannya itu 9.803 feet, itu dipasang produksi casing, di mana menggunakan 8,5 in hull, yaitu dengan beratnya itu 33 pound per bit dan tipenya itu N80. Nah, di sini menggunakan bit dengan diameter 6,1/4 in dan untuk drill collarnya itu, untuk outlightnya itu ada 6,1/2 in dan untuk inlightnya itu menggunakan 13/12 in. Nah, di sini untuk drill pipe-nya itu menggunakan inlightnya itu 4,276 in dan outletnya itu 5 in. Di sini formasinya itu limestone, dolomite, shale, dan juga sandstone. Nah, untuk sandstone di sini untuk mencari ketinggian atau kedalaman dari open hole itu dari casing su-nya dari production casing itu sampai ke total kedalamannya, jadi dikurangi begitu. Jadi menghasilkan 367 feet. Untuk selanjutnya yaitu drilling program. Di mana untuk drilling program di sini yaitu di lapangan Sukasari dengan well atau sumurnya itu tipenya KPL 53 yang lokasinya di Indramayu. Untuk trajektorinya, yang pertama yaitu yang hole 26 in, itu menggunakan konduktor casing 20 in 1053 feet untuk kedalamannya. Dan untuk casing programnya ini menggunakan kelas H40 atau tipenya dan beratnya 94 pound per bit. Untuk IS-nya 40.000 sampai 80.000 PSI dan untuk TS-nya 60.000 pound. Nah, untuk formasinya ini menggunakan limestone, yang ini terdapat limestone, dan untuk drilling parameternya WOB atau weight on bit-nya itu 5 pound dan RPM-nya itu 80. Untuk trajektori selanjutnya yaitu 17,5 in hole-nya dengan intermediate casing 16 in dan kedalaman 4.741 feet, yaitu menggunakan tipe kelas H55 dengan berat 75 pound per bit. Untuk IS-nya itu 55.000 sampai 80.000 PSI dan untuk TS-nya 95.000 pound. Nah, di sini formasinya itu dolomite dan WOB-nya itu 5 sampai 15 pound. Untuk RPM-nya itu 100 RPM. Untuk trajektori selanjutnya yaitu 12,1/4 in hole, intermediate casing 10 3/4 in 34 in, untuk kedalamannya itu 6.430 feet menggunakan kelas atau tipe H80 dengan berat 45,5 pound per bit dengan IS-nya itu 80.000 sampai 95.000 PSI
Dan untuk TS-nya itu 95.000 pon. Untuk di sini formasinya menggunakan sel, adanya sel, terus WOB-nya 15/25 lbs atau pon, dan RPM-nya 100-120 RPM. Untuk selanjutnya yaitu 8 1/2 inci hole-nya. Untuk production casing menggunakan 7 5/8 in, di mana kedalamannya itu 6.430 feet. 9.803 feet. Yang mana tipenya itu kelas H 80 kelas H 80 33, beratnya itu 33 bit per pon per bit. Untuk IS-nya itu 80.000 sampai 110.000 PSI dan TS-nya itu 100.000 pon. Di sini formasinya itu sandstone, yang mana WOB-nya itu 25 sampai 30 dan RPM-nya itu 120. Sedang untuk design programnya itu untuk dari trajektori pertama sampai akhir itu sama, yaitu DP-nya menggunakan 5 in. Untuk ID ODDC-nya itu, untuk ODDP-nya itu 5 in, dan untuk IDDP-nya itu 4,276 in. Untuk IDDP-nya ada 13/16 in, dan untuk ODDC-nya itu ada 6,5 in. Nah, untuk MAD program, untuk trajektori yang konduktor casing yang awal itu, yaitu gel water dengan MW-nya itu 9 ppg. Di mana di sini untuk drilling hazard-nya itu shallow gas. Nah, untuk yang kedua menggunakan MAD programnya itu gel water dengan MW-nya 9 ppg, VP-nya itu 12 CP atau same point, terus YP-nya itu 20 lb per 100 feet kuadrat. Nah, untuk bit programnya itu menggunakan wing bit IADC 116 untuk maju-nya 3x18 17,5 in. Nah, untuk drilling hazard-nya itu bit bearing. Untuk 12 1/4 in hole dengan intermediate casing itu MAD programnya itu KOH lime MAD dengan ketentuan di bawahnya, dan untuk bit programnya menggunakan roller conbit dengan drilling hazard-nya itu highness pressure atau tekanannya itu tinggi gitu. Untuk 8,5 in hole atau production casing itu menggunakan lime MAD dengan VP-nya itu 25 century point, di mana bitnya itu menggunakan roller conbit dengan IADC-nya 136, yang mana drilling hazard-nya itu gas formation, di formasinya itu ada gas gitu. Untuk 6 1/4 in, yaitu untuk open hole, menggunakan bit program roller conbit 6 1/4 in, yang mana drilling hazard-nya itu low circulation. Nah, untuk daily drilling report-nya atau DDR-nya, di sini dari jam 12 malam sampai jam 6 dengan waktu 6 jam, yaitu work on daylight atau menunggu pagi, yang mana selanjutnya yaitu dari jam 6 sampai jam 7 dengan waktu 1 jam, yaitu travel to seat, return safety meeting, di mana melakukan safety meeting terlebih dahulu. Nah, dari jam 7 sampai jam 8, yaitu dengan waktu 1 jam, reposition rig over well center, yang mana memposisikan rig di tengah-tengah lubang bornya. Untuk dari jam 8 sampai jam 16, waktunya 8 jam, yaitu rotary air mist drill from 0 meter to itu adalah untuk melakukan pengetesan rotary sistemnya. Seperti itu. Dan untuk dari jam 16 sampai 16.30 dengan waktu 30 menit, yaitu untuk menarik
untuk menarik pipa dan mengganti bitnya gitu. Dan untuk 16.30 sampai 17.30 dengan durasi 1 jam, yaitu pick hammer atau mengambil hammer dan melakukan perakitan. Dan selanjutnya yaitu dari jam 17.30 sampai jam 8 malam, sekitar 2,5 jam, itu water swivel case, yang mana air di dalam sweeper itu berhenti. Nah, lalu di jam 20 sampai 21 sekitar 1 jam pre-job seperti meeting. Nah, di sini adalah melakukan persiapan seperti meeting lagi. Nah, untuk jam 21 sampai 22 sekitar 1 jam, hammer drink dengan 12 in hole, yaitu pembuatan selar menggunakan hammer dengan drillnya itu 12 in. Dan untuk dari jam 22 sampai 24, yaitu sekitar 2 jam, yaitu melakukan pembersihan selar dari cutting-cutting. Sehingga total waktunya itu ada 24 jam, yang mana operationnya itu menggunakan 9,5/8 inci untuk casingnya. Untuk program selanjutnya untuk program kelanjutannya itu menggunakan ini, casingnya itu 9,5/8 in, dan untuk operational on rig-nya itu ada operation itu ada 5 orang, untuk video kontrolnya 8, untuk untuk kantornya itu ada 2, untuk cateringnya, dan untuk total people atau total orang yang ada di rig itu ada sekitar 21 orang. Nah, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.